Yang lagi pengen makan seger-seger, bisa pedes atau enggak, buat anak-anak approve, buat bapak-bapak apalagi. Sini-sini merapat. Hai, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau berbagi resep ke kalian, cara aku bikin tongseng daging anak doyan apalagi suami. Nah, apa aja stepnya? Silahkan simak videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, siapkan airnya dulu, tunggu sampai mendidih, lalu masukkan daun salam dan juga daging. Untuk dagingnya aku pakai daging sapi ya teman-teman, kurang lebih aku pakainya 300 gram. Ini kenapa aku rebus terlebih dahulu ya teman-teman, untuk menghilangkan kotoran-kotorannya. Nah, setelah dirasa cukup, kita angkat dagingnya, lalu kita potong-potong ketalenan seperti ini. Nah, dalamnya ternyata belum begitu mateng ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita potong-potong aja. Untuk motong dagingnya itu agak susah ya teman-teman, karena pisau aku kurang tajam. Nah, ini aku potong ukurannya seperti dadu ya teman-teman. Untuk besar kecilnya itu selera teman-teman aja. Nah, setelah daging sapinya selesai dipotong, kita siapkan bumbu halusnya terlebih dahulu. Ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 kemiri, 1 sendok teh ketumbar merica jintan, lalu 3 cm kunyit dan juga jahe ya. Untuk pelengkapnya ada tomat, daun bawang, cabai setan dan juga kubis. Untuk bumbu aromanya aku pakai serai, daun jeruk dan juga lengkuas. Lalu tak ketinggalan kecap manisnya ya. Setelah semua bumbunya udah selesai kita siapkan, haluskan terlebih dahulu bumbu halusnya. Ini aku pakai blender aja ya teman-teman. Masukkan semuanya yang ada di piring tadi. Buat teman-teman yang nggak punya blender, boleh diulek aja ya. Nah, ini bumbunya udah siap di blender, tinggal tambahkan minyak ataupun air. Kalau aku pakai air aja ya. Ini bumbunya udah halus, udah siap untuk dimasak. Sebelumnya siapkan wajannya terlebih dahulu dengan api kecil, lalu tambahkan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, tinggal kita masukkan bumbu yang udah kita blender tadi. Masukkan semuanya, jangan sampai ada yang tersisa ya teman-teman. Setelah itu kita tumis dan juga aduk-aduk agar bawahnya itu nggak lengket. Selanjutnya tinggal kita tambahkan lengkuas yang udah digeprek, serai dan juga daun jeruk. Untuk daun jeruknya ini aku sobek-sobek ya teman-teman, dan aku buang tulangnya agar nggak pahit. Setelah semuanya masuk, tinggal kita tumis kembali sampai bumbunya itu tanak dan juga kecium wanginya. Nah, setelah tanak, ciri khasnya itu bumbu sama minyaknya itu udah terpisah. Lalu tinggal kita masukkan daging yang udah kita iris tadi ya. Setelah dagingnya udah masuk, tinggal kita ratain pakai spatula ya teman-teman. Kita oseng sampai bumbunya itu merata. Oseng daging sampai dagingnya itu berubah warna dan juga bumbunya udah tercampur. Nah, kalau dagingnya udah seperti ini, udah setengah mateng ya teman-teman, tinggal kita tambahkan 200 ml air. Setelah airnya masuk, kita ratain terlebih dahulu. Lalu tinggal kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula dan juga penyedap. Untuk penyedapnya itu nggak sebungkus ya teman-teman, ini aku sedikit aja, cuma karena emang agak susah mengeluarkannya. Selanjutnya tinggal diratain sambil menunggu airnya mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, aku tambahin kurang lebih 500 ml santan ya teman-teman. Untuk resep lengkapnya nanti bisa aku tulis di bawah ya. Setelah itu aku tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Kalau dirasa warnanya kurang pekat, boleh ditambahin kecapnya lagi ya. Nah, sambil menunggu santannya mendidih dan juga dagingnya empuk, kita siapkan bumbu pelengkapnya. Di sini aku pakai cabai rawit, untuk jumlahnya itu terserah teman-teman. Lalu aku mau potong 1 buah tomat, ukurannya itu sesuai selera aja ya teman-teman. Ini aku mau potong dadu. Setelah tomatnya selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut aku mau potong daun bawangnya seperti ini aja ya teman-teman. Setelah daun bawangnya selesai, aku mau potong kubisnya. Ini aku pakai 1 kubis aja ya teman-teman, ternyata udah cukup. Jadi yang setengah itu nggak aku pakai.
Nah, ini bumbu lengkapnya udah siap. Kita tengok dagingnya terlebih dahulu. Nah, dan kuahnya udah mendidih juga, tinggal kita masukkan semuanya aja ya teman-teman. Nah, setelah sayur pelengkapnya ini masuk semua, masaknya itu nggak perlu lama-lama ya, cukup sampai dia sedikit layu aja, kurang lebih 1 menit itu udah cukup. Nah, ini sayurnya udah layu dan tongsengnya juga udah mendidih ya, jadi dia udah matang. Tongseng daging ala aku siap disajikan. Buat emak-emak, bapak-bapak yang bingung mau dijadiin apa dagingnya, boleh recook masakan aku ya. Yang suka sama video aku jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan share video aku ke sosmed kalian. Jangan lupa tinggalin jejak ke kolom komentar ya. Terima kasih.